Ini gimana Pak? Gue baca ini nggak usah. Gak usah. Apaan baca gituan? Jangan duduk dong, tidak sopan. Udah nih. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini akan mempresentasikan tugas PPKN. Pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Konstitusi UUD NRI tahun 1945. Konstitusi merupakan pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan tertinggi bernegara adalah seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Konstitusi UUD NRI tahun 1945 ada dua macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis sering disebut juga konvensi. Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara, dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Dalam praktik penyelenggaraan negara tidak bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Pasal dalam UUD NRI tahun 1945 itu banyak yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari, antara lain pasal yang terkait dengan hak dan kewajiban negara, pasal 27. Pasal yang terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, HAM, pasal 28, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J. Pasal yang terkait dengan jaminan beragama, pasal 29. Pasal yang terkait dengan bela negara, pasal 30. Pasal yang terkait dengan bela negara, pasal 30. Pasal yang terkait dengan pendidikan dan kebudayaan, pasal 31 dan pasal 32. Pasal yang terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional, pasal 33 dan pasal 34. Pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma menurut KBBI memiliki dua makna, yaitu aturan atau ketentuan yang memikat warga kelompok dalam masyarakat. Aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan mempertandingkan sesuatu. Ada 4 jenis norma, yakni norma susila, norma sosial, norma agama, dan norma hukum. Pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma susila adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita. Norma sosial adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan. Pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma agama adalah pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Norma hukum adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau DPRD berbagai tingkatan. Pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma merupakan kesepakatan sosial. Usianya bisa panjang ataupun pendek. Terkadang juga norma menyesuaikan perkembangan zaman. Norma sendiri ada yang tertulis dan tidak tertulis. Norma tertulis contohnya peraturan RT.
Norma tidak tertulis contohnya seperti antar tetangga harus saling membantu jika ada kesulitan. Hubungan erat Pancasila dan UUD NRI 1945. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofi negara berarti setiap materi, muatan, peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Produk dan hierarki perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Produk dan hierarki perundang-undangan. Mengapa undang-undang ini sangat penting? Karena untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. Produk dan hierarki perundang-undangan. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berikut adalah jenis dan hierarki peraturan undang-undang berlaku di Indonesia terdiri atas 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Hubungan antar peraturan perundang-undangan. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan dari merencanakan sampai menetapkan melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah, juga partisipasi masyarakat. Diharapkan masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi, sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Menganalisis produk perundang-undangan. Isi produk perundang-undangan haruslah sesuai dengan hal berikut ini. Seluruh peraturan perundang-undang di Indonesia harus merujuk kepada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Tidak boleh mengabaikan apalagi bertentangan. Peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD NRI tahun 1945 juga harus merujuk pasal atau ayat yang ada dalam UUD NRI tahun 1945. Isi peraturan perundang-undangan juga selaras dengan upaya mendorong pemerintahan yang melayani kepentingan masyarakat tidak berpeluang digunakan untuk korupsi. Menganalisis isi produk perundang-undangan. 1. Apabila ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka sebuah peraturan perundang-undangan dapat digugat. 2. Jika peraturan berbentuk undang-undang, maka dapat digugat atau judicial review (KD) Mahkamah Konstitusi. 3. Sedangkan selain undang-undang dapat dilayangkan gugatan ke Mahkamah Agung atau MA. Menganalisis isi produk undang-undang dasar. Analisis dilakukan mencakup setidaknya 4 hal. 1. Analisis dan evaluasi berdasarkan ketepatan jenis perundang-undangan. 2. Analisis dan evaluasi berdasarkan kejelasan rumusan dan ketentuan. 3. Analisis dan evaluasi berdasarkan potensi disharmoni dan peraturan perundang-undangan yang lain. 4. Analisis dan evaluasi berdasarkan efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.